Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Masih bersama kami di Bandara Studio kami di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dalam program Studio 21 TVRI Bangka Belitung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita pada sore hari ini adalah mengenai kreativitas YouTuber pemula yang ada di Bangka Belitung. Salah satunya dari tim Traveling Kita. Tadi kita udah bicara tadi dengan Agung, dengan Andre, dan ini ada Dendi, ada Dedi. Oh, 2D ya. Dendi dan Dedi. Oke. Nah, kita akan bicara sama mereka nih tentang gimana sih perjalanan mereka, karena tadi kameramen kedua tadi si Agung, dia masih agak malu-malu sedikit tadi, tapi bercerita lah ya tentang keseruan tadi gimana. Nah, ini di depan saya nih menarik nih pemirsa. Di depan saya nih ada 3 peralatan tempur ya yang mereka biasa gunakan pada saat melakukan syuting video YouTube mereka, YouTube channel mereka ya. Ini tripod, mini tripod ya? Tongsis. Ya, itu tongsis. Tongsis. Ya. Oke, ini mini tripod. Terus yang untuk di underwaternya apa nih? Yang di underwaternya? Waterproof. Itu waterproof. Kayak waterproof untuk, gitu. Ya, untuk handphone. Oke. Agung, sebenarnya bisa cerita dulu nggak? Emang kamu tertarik sama yang aduh, kok aku ingatnya si Agung ya. Aduh. Terngiang-ngiang jadi sama si Agung yang pemalu tadi ya. Oke. Dedi, gimana Det? Kamu awal mulanya nih pas 5 ini gabung. Wah, kamu kameramen deh. Det, gimana ininya? Apa emang kamu sebenarnya udah suka fotografi atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kan kemarin itu dari Dendi kemudian Andre kan mereka tuh sempat ngobrol sih untuk ngajak. Jadi Det, yuk kita bikin channel YouTube yuk katanya. Nah, jadi saya nanya kan kemudian channel YouTube apa nih? Jadi kemudian mereka itu bilang yuk kita bikin channel YouTube traveling kita gimana gitu kan. Nah, jadi memang mereka itu mengajak saya tuh ya kebetulan saya itu memang suka dalam bidang fotografi, kemudian videografi, dan saya itu juga belajar itu autodidak. Oh, autodidak. Ya, jadi saya itu lihat tutorial dari YouTube, kemudian gimana cara ngambil gambar ya, gitu ngambil ya. gambar yang bagus, kemudian gitu. Oke, berarti memang sebelumnya sudah punya background lah ya, walaupun secara otodidak ya, foto-foto untuk Instagram gitu ya. Oke, jadi pertama kali Agung langsung setuju nih waktu ditunjuk, oh kamu jadi kameramen satu nih di Dedi. Aduh ya Allah ya Robby. Agung jangan di depan aku. Agung bisa nunggu. Ya Det ya, ya Det ya. Udah langsung setuju gitu ya? Iya. Jadi saya juga memang udah setuju, jadi kan untuk mengisi waktu luang kan selama kuliah, jadi sambil jalan-jalan juga kan, jadi ayolah kita bikin kan gitu. Oke. Tapi ini ngelihat 3 alat tempur kamu ini, nah bisa diceritain Det satu-satu ini sampai udah solotipan gini Det. Ya. Aduh ya ampun, tongsis ini ya sangat berjasa sekali kayaknya ya. Ini nggak dibuat-buat loh, emang aslinya gini. Emang aslinya ya. Ini punya pribadi atau seperti apa nih? Nah jadi sebenarnya teman-teman juga banyak yang nanya gitu, Det, video kali ini tuh bagus ya katanya, pakai kamera apa kan? Nah jadi sebenarnya kami itu tidak menggunakan kamera yang profesional, ya jadi kami itu cuma menggunakan handphone Android. Ini juga milik teman yang milik Dendi. Oh, ini coba dilihat. Ini handphone Android milik Dedi ya. Jadi gambar di channel YouTube mereka itu yang jernih-jernih itu, aku pikir apa kalian pakai kamera DSLR atau apa, tapi enggak ya. Ternyata hanya bermodalkan kamera handphone loh pemirsa. Waduh, dan tongsis. Nah, dan ini juga alat pendukung kami, yaitu ada sebenarnya bisa tunjukin ke kamera. Nah, jadi YouTube banget ya gitu.
Jadi untuk alat pendukung kami itu kami itu mempunyai 3. Jadi ini itu waterproof untuk handphone. Nah, di perjalanan kami di air terjun itu, jadi kami menggunakan ini untuk di dalam air. Oke, itu aku pikir dari GoPro atau apa enggak ya? Enggak. Ternyata beli case-nya yang waterproof, terus handphonenya dimasukin dalam situ. Tapi ngambilnya gambarnya pas, cakep. Kamu juga ngeditnya? Jadi untuk dalam channel kami itu, jadi saya itu jadi kameramen utamanya, kemudian saya juga yang ngeditnya, tapi dibantu dengan teman-teman juga. Jadi setiap kami ngedit itu kami itu kumpul. Jadi mau lagu yang mana, terus alur ceritanya gimana. Jadi kami itu bareng-bareng ngeditnya gitu. Iya. Memang secara keseluruhannya itu memang kan dia yang punya keahlian gitu. Tapi kita nyebutnya ruang produksi ya. Padahal itu kamar kos sebenarnya. Kamar 3x3 gitu. Kita di situ dari jam sekitar pulang kuliah jam 4 sore gitu, kita mandi, habis itu kita baru tuh editing. Nah, secara garisnya itu memang si Didi yang ngambil masuk videonya karena kita nggak ngerti kan. Tapi di balik konsepnya, alurnya, oh ini jangan gini nih, ini dipotong nih gitu, musiknya gini nih, itu dari apalagi masalahnya kita ngisi narasi. Itu jadi ada kayak naskahnya gitu ya. Itu narasi tuh paling lama tuh gitu. Makanya sampai berjam-jam, sampai pernah kemarin terakhir kita jam 2 malam baru selesai editing gitu. Itu karena berapa kali tag sebenarnya gitu. Oke, jadi konsepnya secara bersama-sama meskipun eksekusinya nanti tetap ke Dedi gitu ya. Iya. Finishing di akhir dia. Biasa tapi itu sering berbeda pendapat nggak? Misalnya aku pengennya kayak gini aja ngeditnya, yang satu wah jelek bagusan kayak gini gitu. Ya, jadi mereka itu juga sering memberi saran gitu. Dad gini aja. Tapi tetap saya jelasin mending gini aja. Jadi kami itu tetap bertukar pikiran, kemudian jadi kami ambil kesimpulan, ya udah. Jadi yang bagusnya gini gitu. Jadi tetap menerima saran dari teman-teman juga menerima. Ya. Oke, kalau dari pengambilan gambar di lapangan nih, Dedi sendiri kesulitannya apa, Det? Biasanya, Det? Ya, apalagi naik bukit gitu ya, Det ya. Mau nggak mau kalau kamu ngambil shoot dia lagi jalan, kamu harus dibawa dulu. Kamu jalannya yang paling terakhir tuh biasanya derita kameramen seperti itu ya? Iya, bener banget. Curhat jadi adik senyum sama kameramen di sini loh. Gimana gimana deh ceritanya? Jadi paling kendala yang paling saya sebagai kameramen yang paling saya rasain gitu pas di lapangannya. Jadi kami itu kan kemarin ke air terjun misalnya, kan belum tahu situasi lapangan gimana, spotnya gimana. Jadi pas kami sudah sampai di saat itu juga saya memikirkan kan mengambilnya gimana, angle-nya gimana. Nah, dan untung juga saya itu dibantu dengan Agung kan sebagai kameraman kedua ya untuk mengambil. Jadi kami itu menggunakan 2 angle. Jadi bagi-bagi gambar gitu ya sama Agung. Misalnya Agung ambil yang ini, nanti aku ambil yang ini gitu ya. Gitu. Oke, kamu sendiri itunya Det, idenya dari mana gitu? Apa memang sering nonton TV atau memang pernah ada background broadcast sebelumnya? Untuk idenya itu saya itu lihat di YouTube sih. Jadi banyak referensi yang saya lihat di YouTube, kemudian kami tiru, terus kami modifikasi. ATM ya? Amati, tiru, modifikasi. Bagus, mantap. Jangan kopas. Oke. Tapi tadi kalau bicara tentang kendala di lapangan ya, kita juga kan nggak tahu nih, misalnya kita ke lokasi satu. Oh ternyata ada kendala, jalannya becek atau tidak sesuai dengan seperti yang kita pikirkan, tidak seperti gambar di Google. Nah itu gimana itu Den, pemilihan lokasi tempat tersebut? Nah itu sebenarnya udah terjadi di minggu pertama kita syuting. Jadi kita syuting itu kan setelah di Bukit Lopes kita di air terjun gitu. Dan ternyata sebenarnya kita traveling itu kuncinya kan fisiknya Kak gitu. Jadi kemarin kebetulan ini Dedi. Jadi di tengah perjalanan dia udah fisiknya udah nggak kuat lagi buat sampai, kan Batu Belubang itu ada beberapa air terjun lagi di atasnya. Jadi Batu Belubang dan ujungnya lagi itu namanya Manjang Merah. Nah gitu. Jadi tadinya kita mau full shootnya itu di Manjang Merah. Nah, cuman karena si Dedi fisiknya juga nggak bisa itu, kita nggak bisa maksa dong. Kita lebih baik pulang selamat gitu daripada cuman konten dong, kan nggak mungkin gitu. Jadi kita Dedi gimana kita di sini aja nih gitu kan. Akhirnya kita di situ kendalanya tuh kita mikirin konsep lagi nih gimana nih gitu kan. Sedangkan narasi udah jadi segala macam kan. Jadi akhirnya kata si Dedi, oke, kita di sini aja gitu.
Mungkin dia yang tahu ceritanya gimana dia konsep tiba-tiba di air terjun Oke, bertemu jadi lubang gitu. berarti bisa berubah ya dari Iya. rencana awal ya. Bergantung juga dengan kondisi teman-teman, terus Benar, mungkin cuaca dan segala macam ya, Gung ya. Gimana tuh kalau di lapangan Gung? Ya, jadi Dedet, sorry. Agung lagi. Mana Dede? jadi untuk konsep di lapangan itu sebenarnya kerja keras sih sebenarnya. Jadi yang niat awalnya itu di Manjang Merah, yang lihat di kalau kemarin kan kami sudah lihat di Google itu gambarnya bagus kan. Nah ya, jadi konsepnya itu sudah terpikirkan. Nggak tahunya fisik saya sendiri. Fisiknya ya. Saya, Oke. Jadi mungkin kedepannya sebelum ini harus kalian jogging dulu atau olahraga dulu mungkin ya, kalau tempatnya harus seperti itu mungkin ya, naik bukit dan lain sebagainya, karena ini loh Dedi ini peran penting juga loh di dalam ini kalian nih. Ya, sedikit aja kita udah nggak tahu. Jadi semuanya sebenarnya ada di Dedi ya. Dedi pokoknya. Oke, tapi itu kedepannya gimana Den? Kalau misalnya ditemukan yang serupa lagi nggak sesuai dengan konsep, apakah nanti kalian akan searching dulu tempatnya atau seperti apa? Yang pertama kita pasti searching dulu lah, kita googling dulu tempatnya gimana gitu. Terlepas dari ketika di lapangan, itu kan kita udah belajar dari pengalaman nih gitu. Di video pertama, video kedua kita udah terjadi kendala, kita belajar nih gitu, ngonsepin dulu. Jadi kita ngambil plan yang terburuknya. Andai kata kita nggak jadi kesini, kita mesti punya plan B, plan C, plan D, plan E gitu. Jadi akhirnya video kita tuh nggak mentok di situ aja gitu. Kita belajar Oke, dari jadi memang sebelum ke satu tempat kita udah punya plan ya. Kalau nggak ke tempat ini ya ke tempat ini gitu Iya, ya. Benar. Oke, kalau Dedi sendiri dengan adanya 3 peralatan ini yang paling sering digunain biasanya yang mana nih, Ya, Ded? Yang mana Ded? ya, Yang jadi paling sering alat kami digunakan ini ya? benar-benar sederhana ya. Ya, yang paling saya gunakan, yang paling sering sih yang saya gunakan itu ini. Ini adalah tongsis yang ini punya Agung sebenarnya. punya Agung. Ya, jadi dia tuh punya tongsis, kemudian nggak dipakai dan saya lihat itu keadaannya ya gini. Jadi kami perbaiki, kemudian gimana caranya biar bisa dipakai lagi gitu. Jadi kami itu menggunakan alat yang benar-benar maksimal untuk walaupun kameranya gitu ya. Sederhana tapi Untuk berusaha hasil maksimal lah gitu. ya, berusaha untuk maksimal gitu. Oke, yang paling sering berarti tongsis ya. Tongsis. Karena Ya. untuk ngambil angle-angle gimana tuh biasanya kalau tongsis ini, Ded? Biasanya untuk tongsis ini biasanya saya itu mengambil angle-angle yang tinggi. Jadi tongsisnya itu kami panjangin kemus dari atas gitu. Yang di bukit itu berarti berkat si tongsis ya ini biar ya. kelihatan seperti drone sih sebenarnya. Oke, boleh. Ya. Mudah-mudahan ya nanti kedepannya benar-benar punya kamera yang Amin. mumpuni ya, Amin, punya amin. drone beneran. Amin, Makanya amin. teman-teman harus disupport nih teman-teman YouTuber Iya. seperti ini ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi sama satu lagi di antara kalian ya. Tadi sudah ada 3, 4, 5. Berarti masih ada satu lagi orang di balik ini. Penanggung jawab ya? Penanggung jawab. Penanggung jawab kami. Produser. Oh, berarti Cacanya produser Cacanya peran kita. produser ya. Oke, boleh deh ya tim TV kecil-kecilan YouTube ini ya. Kita akan kembali nanti di segmen akhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Studio 21. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu ku tinggal pergi. Ku ajak kau melayang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Ku mainkan sesuka hati, lalu ku tinggal pergi.